Haleluya, saudara-saudara. Segala pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan atas anugerahnya. Pagi hari ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kolose. Masih dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-11, sebagai buah-buah atau akibat dari mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara, ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kita akan beroleh kekuatan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekali lagi Paulus berkata, di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia segala perkara dapat kutanggung. Saudara-saudara, di dalam Kristus segala perkara dapat kutanggung. Yesus yang memberi kekuatan. Nah, disebutkan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Teladan ini, saudara-saudara, adalah diberikan oleh para nabi, orang-orang kudus dari zaman dahulu. Mereka menanggung segala sesuatu, berjalan bersama dengan Tuhan dengan tekun dan sabar. Ada 3 hal yang kita lihat di dalam hal ini. Betapa penting kita untuk memiliki iman, ketekunan, dan kesabaran. Kalau kita melihat misalnya apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 mulai firman Tuhan berkata begini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Haleluya. Yang supaya kamu menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada iman, ada kesabaran, ada ketekunan. Saudara-saudara, ketiga hal ini harus ada dalam hidup kita. Iman adalah seperti mata yang terang melihat. Seperti mata yang terang melihat sesuatu di depan kita. Sesuatu di depan kita. Sehingga saudara-saudara, walaupun banyak cobaan, banyak gangguan di sekitar kita, tetapi karena kita dengan jelas melihat, dengan iman kita melihat sesuatu yang berharga di depan kita, kita terus berjalan. Kita terus berjalan. Kita mungkin jatuh, kita bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Untuk meraih apa yang jelas kita lihat oleh mata iman kita. Sebagai perbandingan, mungkin saudara-saudara kita bisa ingat kisah seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Betapa dia terseok-seok. Mungkin dia ketendang sana, ketendang sini, jatuh sana, jatuh sini. Sampai dia datang, sampai dia tiba di kaki Yesus, memegang jumbai jubahnya, dan dia menjadi sembuh. Itu iman, itu kesabaran, itu membutuhkan ketekunan, saudara-saudara. Saya yakin wanita ini mengalami perjuangan yang begitu berat untuk sampai kepada Yesus, yang dikerumuni oleh begitu banyak. Dalam segala kelemahan yang sudah dia alami, kelemahan fisik, sakit yang dia alami, dia tetap berjalan maju. Walaupun mungkin saya tidak tahu entah berapa kali dia harus jatuh, harus dia terinjak dan lain sebagainya. Tetapi mata imannya melihat kuasa di dalam diri Yesus. Melihat bahwa Yesus adalah jawaban di dalam hidupnya. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 17, Tuhan berkata demikian kepada Abraham. Ayat 1, Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara-saudara, ketika Abram sudah menunggu kurang lebih 25 tahun, belum mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan.
belum mendapatkan. Dia sudah menerima janji itu, tapi dia sabar, dia tekun, dia terus berjalan dalam imannya, percaya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mata imannya tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Dia tahu Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, menjelang Allah menggenapi janjinya kepada Abram dan Allah datang kepada Abram, menyatakan dirinya, Abram, akulah Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Miliki iman, ketekunan, dan kesabaran di dalam Tuhan. Iman itu sekali lagi bagaikan mata yang jelas, yang terang, melihat sesuatu yang luar biasa di depan kita. Berkat, pahala, upah yang besar di depan kita. Sehingga walaupun banyak persoalan di sekitar kita, mungkin kita seringkali jatuh bangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tapi kita akan terus bangkit, berjalan maju, karena kita mempunyai tujuan yang jelas oleh iman kita. Iman dan kesabaran dan ketekunan akan membawa kita kepada kesempurnaan janji Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.